Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Bapa kita karena pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat, badan kita terasa segar. Terima kasih ya Bapa untuk berkat kesehatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Terpujilah namamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan lanjutkan baca firman Tuhan kembali dan kita akan berdoa, kita undang Roh Kudus. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih segala berkat, terutama berkat kesehatan. Hingga pada saat ini Bapa kami bisa menikmati hari ini, bisa menikmati kesehatan, bisa menikmati firman yang akan kami baca. Bapa di sorga, ajari kami Bapa, kirim Roh Kudus-Mu supaya kami mengerti akan firman-Mu, dan biarlah kiranya Bapa, setiap firman-Mu yang kami baca berakar, bertumbuh, dan berbuah, menyenangkan hati-Mu Bapa. Dosa kami yang banyak hapuskan ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Silakan kalian baca video yang di part 152 yang judulnya Kesaksian Yesus tentang Dirinya. Kemudian kita akan lanjutkan lagi di Yohanes kembali, Yohanes 7 ayat 25 sampai 36. Judulnya Pertentangan tentang Asal Yesus. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Tetapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya. Dan mereka berkata, "Apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah Dia adakan oleh Dia ini?" Orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai Dia. Dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Maka kata Yesus, "Tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada." Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, "Kemanakah ia akan pergi, sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani, untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini, kamu akan mencari aku tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada?" Jadi itulah tadi firman Tuhan kita pada pagi ini, di mana di sini dikatakan pertentangan tentang asal Yesus. Orang-orang pada saat itu sangat seperti nggak terima. Ibaratnya Tuhan Yesus itu kan dari anak Maria dan Yusuf, tukang kayu, orang biasa-biasa dan sebagainya ya. Maka mereka seperti nggak terima. Jadi mereka itu saling seperti kayak, benar nggak sih ini, benar nggak sih ini gitu. Nah ketika Yesus sudah menerangkan bahwasanya Dia adalah yang datang dari yang diutus Dianya. Ibaratnya Dia itu datang bukan dari dirinya sendiri, tetapi Dia itu diutus oleh Bapa kita, Tuhan Allah itu sendiri. Kemudian Dia menjelma menjadi manusia. Makanya dikatakan di sini tadi katanya, "Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Nah, mereka udah nggak tahu dari mana asalnya. Terus apakah Dia Kristus itu ya? Tapi seperti inilah. Sebenarnya kalau memang mereka itu adalah orang-orang yang, katakanlah mereka memang jujur ya, orang-orang yang benar-benar mengakui, contohnya kayak kita sekarang, adalah seseorang yang datang bahwasanya dia mengatakan ini dan itu. Ketika itu belum terjadi, pasti kita ngomong aja nih, belum tentu benar. Nah, pada saat dia melakukan hal mujizat itu, seperti menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan berbagai penyakit ya, bukan hanya satu aja. Kusta bisa tahir, orang yang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, orang bisu bisa berbicara, dan orang kerasukan bisa sadar kembali, pulih kembali. Bahkan ada orang yang
mati dibangkitkan. Melihat kejadian itu, apa nggak kita seperti kayak pastinya ini pasti benar, karena manusia biasa nggak bakalan seperti itu. Sekelas profesor aja belum pernah ada yang bisa membangkitkan orang dari antara orang mati. Sekelas profesor, dia udah mati terus dibangkitkan, nggak ada. Sampai sekarang nggak ada. Yang bisa membangkitkan itu hanyalah Tuhan. Jadi kalaupun ada seorang nabi bisa menyembuhkan ya, atau katakanlah kalaupun bisa dibangkitkan, itu kuasanya bukan dari dirinya sendiri, pasti dari Tuhan. Karena secara manusia kita ini limited, terbatas. Tapi Tuhan itu unlimited, atau aku selalu bilangnya infinity, tidak terbatas. Dia tuh maha pengasih, maha penyayang, raja damai, semualah. Sebutan selalu dia itu adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dan tabib di atas tabib. Tabib itu seperti dokter di atas segala dokter. Makanya siapapun kita di sini yang sakit, yang sedang mengalami masalah, datang kepada Tuhan. Cari Tuhan, cari perkenanannya, dan jaga kekudusan. Memang kita nggak mudah kita jaga kekudusan, tapi kalau dari hati kita sudah mau dulu, Tuhan lihat hati kita. Memang siapa yang sempurna di dunia ini? Nggak ada. Siapa yang bisa menjamin dirinya selalu suci, selalu benar? Nggak ada. Tetapi ketika hati kita mau dibentuk sama Tuhan, ketika kita mau, Tuhan lakukan sesuai kehendak-Mu. Dan kita mau ya, bukan kita menonjolkan ego kita, bukan kita menonjolkan lagi untukku dan untukku. Tuhan akan bekerja. Karena itu sudah firman-Nya, sudah janjinya. Ketika kita mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan, di tangan Tuhan sesuai dengan rencananya. Bahkan di sini kan udah jelas dibilang. Mereka di ayat 30 ya, mereka berusaha menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia, sebab saatnya belum tiba. Jadi ketika Tuhan belum tiba, ketika itu memang belum saatnya, ketika itu memang sudah saatnya, ketika semuanya itu berdasarkan kehendak Tuhan. Jadi kita cari perkenanannya saja, karena kita hidup ini sesuai dengan firman Tuhan, dan kita akan dipulihkan. Ketika kita mengalami masalah, jangan pikir itu segala-galanya dan itu udah berakhir. Ibaratnya hidup kita itu udah berakhir di situ aja. Masalah ini udah berakhir. Ketika kita sudah berusaha dan kita serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang bekerja buat kita. Karena segala sesuatu, apapun itu semua di kolong langit ini ya, di mana-mana Tuhan turut bekerja. Dia otoritas, pokoknya dia sang maha, udah dibilang maha ya. Jadi kalau kita pun mengalami apapun, bawa di dalam doa. Jangan pernah putus. Karena waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Waktunya dia itu udah pasti gak akan mengecewakan. Tetapi waktu kita nggak bisa. Udah bilang, kita cuma lihatnya sebatas di sini. Kita nggak jauh ke depan. Jadi kira-kira ada kita lihat atau mengalami kita kesusahan yang di luar dari ekspektasinya kita. Di luar dari harapannya kita. Jangan pernah kecewa. Kalaupun kecewa, jangan lama-lama lah. Ya, secara manusia pasti kita kecewa, tapi jangan lama-lama. Karena setiap firman sudah berkata, tetap pegang firman Tuhan, tetap berdoa, tetap berjaga-jaga. Karena kapanpun rezeki itu, kapanpun Tuhan bukakan, kita sudah siap. Itu namanya kita berjaga-jaga. Jadi bagi orang yang mungkin sangat sulit seperti pada zaman itu saja ya, sudah ibaratnya sudah banyak kabar Yesus bisa menyembuhkan, sudah banyak Yesus membuat mujizat, tapi mereka pun seperti kayak masih ragu. Di sini kan masih ragu. Bahkan di sini orang-orang Farisi itu menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Maka kata Yesus, tinggal sedikit lagi waktu ya. Tinggal sedikit waktu saja aku bersama-sama kamu. Dan sesudah itu aku akan pergi kepada dia yang telah mengutus aku. Dan ketika selanjutnya kita mencari dia, kita nggak bisa ketemu lagi. Kenapa? Karena Tuhan sudah disalibkan, kemudian terangkat ke surga. Kita hanya bisa berbicara kepada Tuhan itu melalui kebenaran, melalui roh dan kebenaran. Jadi ketika kita berbicara kepada Tuhan, caranya melalui doa. Caranya melalui roh dan kebenaran, dengan ibaratnya imannya kita. Kalau kita terbiasa berbicara kepada Tuhan ya, setiap hari kita usahakan waktu ya. Setiap hari kita usahakan waktu. Ya, mungkin awal-awal kita sangat sulit, tapi seperti aku bilang, mau pagi, mau siang, terserah kita ya. Kapan kita bisa, yang pasti sediakan waktumu untuk berbicara sama Tuhan. Karena segala sesuatu itu Tuhan bisa kasih. Yang pasti dia hanya mau menyiapkan kita supaya siap dengan segala yang sudah dia berikan. Jangan sesuatu berkat itu bukan jadi berkat yang membantu kita. Ketika kita belum siap dengan mengelola sesuatu hal, Tuhan udah kasih berkat itu, berkat yang besar itu. Ketika kita
masih ibaratnya bayi ya, masih bayi rohani. Ketika berkat dikasih sama kita nggak mampu menghandle. Itu juga suatu bahaya ya kepada kita. Makanya ketika sesuatu hal yang mungkin masih belum kita capai, ketika sesuatu hal yang mungkin kelihatannya belum baik, itu artinya kita harus belajar lagi. Kita harus lebih bertanya lagi di mana salahnya. Look to yourself. Lihat kepada diri kita. Apa yang sudah kita kerjakan? Apa yang sudah kita ketahui? Jangan nanti dikasih Tuhan berkat kita kayak kelabakan, kayak orang buta, nggak tahu. Masuk jurang jadinya. Jadi segala sesuatu itu tetap harus berbicara dengan Tuhan, apapun itu. Baik dari yang kecil sampai yang besar, semuanya kita akui Dia untuk mengurusnya. Tetapi satu hal juga di sini, ketika kita sudah selalu berbicara kepada Tuhan, selalu mengundang Roh Kudus, kita juga memang harus ya seperti meminta nasihat kepada orang tua kita ya, atau sesama orang jemaat gereja kita. Karena kadang-kadang kalau kita manusia yang berdosa ini terlalu pede, mungkin kita pedenya itu kalau yang baik nggak apa-apa kalau memang Roh Kudus, karena takutnya sesuatu hal itu yang mencelakai ya, bukan Roh Kudus yang datang tapi roh yang lain. Jadi kita juga harus hati-hati. Makanya ketika kita berbicara dengan Tuhan, harus benar-benar kita juga jangan mengandalkan keegoisan kita. Karena banyak orang, oh aku bisa ini nerangkan ini. Ketika itu jadi kesombongan rohani jatuhnya. Jadi bukan lagi memuji Tuhan, tapi kayak mau mengambil pujian itu untuk dirinya sendiri. Makanya di video yang lalu itu kan sudah dibilang Tuhan, ketika kamu bersaksi tentang dirimu itu hanya untuk kehormatan dirimu sendiri. Tetapi kalau kamu bersaksi untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kehormatan Tuhan, itu pasti datangnya dari Tuhan. Makanya jangan pernah kita itu merasa lebih dari Tuhan. Kita harus seperti Yohanes bilang, kiranya aku bertambah kecil dan engkau bertambah besar. Kalau kita sudah pahami itu, pasti kita tidak akan ada lagi yang namanya ini ya, dagu naik ya, hidung naik, kuping naik gitu. Jadi selalu low profile, down to earth, seperti padi, semakin berisi semakin menunduk. Inilah doa dan harapan kita, kiranya kasih sayang Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Cari Tuhan, perkenanannya itu paling penting buat hidup kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, karena tanpa Tuhan kita rugi hidupnya. Tanpa Tuhan kita sia-sia hidupnya. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan, karena di dalam Tuhan, hidup atau mati itu sudah dijamin kita masuk surga. Dan pasti di belakangnya harus diikuti ya. Percaya kepada Tuhan, kita juga jadi anak Tuhan. Anak Tuhan itu seperti apa? Memberkati orang. Anak Tuhan itu seperti apa? Dari perbuatan, perkataan, semuanya harus sinkron. Ketika kita mengucapkan kita anak Tuhan, harus perbuatan juga sinkron. Jangan jadi andersom, kata orang Belanda ini. Terbalik. Ketika itu terbalik, itu bukan anak Tuhan, tapi itu udah anak iblis. Dia hanya ucapan, tapi perlakuannya nggak sinkron. Jadi kiranya ini menjadi perenungan buat kita, dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, puji dan syukur Anakmu panjatkan Bapa atas firman-Mu yang begitu indah menyehatkan tubuh dan jiwa kami. Ampuni dosa kami yang begitu banyak supaya jangan terhalang berkat-berkat yang akan Engkau berikan kepada kami masing-masing. Terima kasih Bapa, karena Engkau begitu sabar Bapa ketika Engkau di dunia ini menghadapi semua orang-orang yang hanya mencemooh, walaupun Engkau telah menunjukkan mujizat menyembuhkan begitu banyak penyakit. Bapa di surga, Engkau tahu kami adalah orang-orang berdosa, orang-orang lemah. Ampuni kami Bapa, ampuni. Supaya Bapa kami tetap berada di jalan-Mu. Bapa di sorga, Anakmu berdoa untuk orang di luar sana yang menonton video ini, yang sedang mengalami masalah Bapa, apapun masalah mereka, Engkau turut campur tangan Bapa, yang sedang bergumul untuk memaafkan dirinya sendiri, memaafkan keluarganya, temannya, atau siapapun. Kiranya Engkau bantu dia supaya dia menjadi kuat dan tetap memaafkan orang-orang yang menyakitinya. Berkati Bapa juga orang-orang yang belum mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan ya Bapa, Engkau berikan pekerjaan. Engkau berkati juga ya Bapa orang-orang yang sedang sakit, kiranya Engkau sembuhkan mereka supaya mereka boleh merasakan kasih-Mu, mujizat-Mu Bapa bagi kehidupan mereka. Sempurnakan doa kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Dan kalau kalian punya komen, silakan di komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.